yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi yang indah dan cerah ini. Kami anak-anak-Mu mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 bersama dengan Bapak Ibu Guru SD Kristen Kalang Kudus merayakan perayaan Natal untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Biarlah di dalam perayaan ini ya Tuhan, kami semua boleh merasakan sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan dan bersukaria untuk semua kebenaran. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia saja. Ya, silakan duduk kembali. Bintang terang bercahaya malam ini, Yesusku lahirlah. Manusia binasa dalam dosa, terselamatlah karena Kristus datang. Terima kasih untuk hari Natal yang boleh kami rayakan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah datang ke dalam dunia ini untuk saya. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin mendengar berita sukacita. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya supaya saya dapat mendengar dengan baik. Berkati acara pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Melalui firman-Nya, Allah menciptakan terang dan terang pun jadi. Jadilah siang dan malam. Itulah hari yang pertama. Allah berfirman, dan jadilah cakrawala. Itu hari yang kedua. Allah berfirman, dan jadilah darat, laut, dan tumbuhan. Itu hari yang ketiga. Allah melihat semua itu baik. Lalu Allah berfirman, dan jadilah benda-benda penerang untuk menghiasi cakrawala, matahari,
bulan, dan bintang. Itu hari yang keempat. Allah melihat bahwa langit harus dihiasi oleh burung-burung yang berterbangan dan laut dipenuhi oleh ikan-ikan. Begitu juga daratan dihiasi oleh Tuhan dengan berbagai jenis binatang. Itu hari yang kelima. Kemudian diciptakan burung di udara dan ikan-ikan di laut dan binatang di darat. Ketika Allah melihat semua ciptaannya yang dijadikan melalui firman itu sangat indah, maka Allah menciptakan manusia untuk memeliharanya. Allah menciptakan manusia pertama dengan tanah liat. Dengan tangannya sendiri Tuhan membentuk manusia, kemudian dihembuskannya nafas kehidupan kepadanya dan memberi nama Adam. Ketika Adam melihat di sekeliling Taman Eden, mereka melihat ciptaan Tuhan yang sangat indah. Adam merasakan sendirian, tetapi ciptaan Allah sangat indah. Maka bersukacitalah hati Adam ketika mereka berkeliling di Taman Eden. Allah melihat bahwa Adam membutuhkan seorang pendamping. Allah memperhatikan Adam di dalam hidupnya. Maka Allah membuat Adam tertidur. Ketika dia tertidur, Allah mengambil tulang rusuk Adam dan terciptalah perempuan yang oleh Allah diberi nama Hawa. Ketika Adam terbangun, terkejutlah dia karena sudah ada seorang yang mirip dengannya. Lalu Adam berkata, Allah menciptakan semuanya dan semuanya melalui firman-Nya. Kecuali manusia, Allah bekerja menggunakan tangannya. Maka oleh Allah, Adam dan Hawa diajak berjalan-jalan, berkeliling-keliling, melihat-lihat lingkungan di sekitar Taman Eden yang sangat indah. Sambil bergandeng tangan, mereka berjalan-jalan dengan hati bersukacita karena Allah mengerti kerinduan, keinginan dari Adam. Maka dibentuklah Hawa
sebagai pendampingnya. Ketika ia mengelilingi Taman Eden, sambil berjalan Allah berpesan kepada mereka dan menunjuk pengetahuan baik dan jahat. Hai Adam dan Hawa, semua buah dari pohon di dalam Taman Eden ini boleh kalian makan, tetapi pohon yang ini, pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh kalian makan. Jika memakannya, maka kalian akan mati. Setelah mereka menerima perintah dari Allah, sekali lagi mereka mengagumi ciptaan Tuhan. Mereka melihat semuanya satu persatu, dan Adam memberikan nama kepada binatang tumbuhan yang ada di dalam taman tersebut. Setelah berkeliling Taman Eden, maka Adam beristirahat dan dia pun tertidur. Hawa masih meneruskan perjalanannya, melihat seluruh isi dari taman tersebut. Sambil tak henti-hentinya dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika dia sedang mengelilingi taman tersebut, maka si iblis mencari kesempatan untuk menggoda si Hawa. Iblis terus mengikuti Hawa dari belakang. Dia mencari celah bagaimana berbicara dengan si Hawa. Tidak apa-apa, kamu memang benar dilarang oleh Allah untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Iya benar. Jangan percaya. Justru kalau kamu mau makan buah itu, matamu akan terbuka seperti Allah. Masa sih? Kalau kamu tidak percaya, cuma satu saja, maka kamu akan seperti Allah. Kemudian tergodalah Hawa atas bujuk rayu ular tersebut. Kemudian dia mengambil dan membawanya pulang untuk memakannya. Bersama-sama Adam suaminya. Ketika dia memakannya, maka mereka jatuh ke dalam dosa dan tertawalah ular karena sudah menggoda. Sehingga Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Mulai saat itu hubungan Allah dengan manusia menjadi terputus. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Ada pertengkaran di mana-mana.
saling membunuh. Mabuk-mabukan terjadi di mana-mana. Saling membenci satu sama lain. Yang kaya menindas yang miskin. Dan terjadilah perang di mana-mana. Allah melihat dari surga dan akhirnya Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia lewat perawan Maria. Yesus sang juru selamat datang ke dunia. Dalam tahun yang ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, maka datanglah Yohanes Pembaptis ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah, lihat ibu dibaptis, maka akan mengampuni dosamu. Ada suara yang berseru-seru di padang liur. Bersiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah
Mereka berjalan terus. Mereka beristirahat di suatu tempat. Dan sambil memikirkan, mereka harus mencari tempat di mana lagi. Lalu Yusuf, suami Maria, mengajak istrinya mencari tempat yang aman yang sudah ditentukan oleh Allah. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, maka orang-orang Majus dari timur datang dan menanyakan kepada semua orang di Yerusalem, di manakah raja yang baru lahir itu? Di manakah bayi yang dijanjikan untuk menyelamatkan seluruh manusia? Mereka kemudian mengikuti bintang. Lalu mereka sujud menyembah kepadanya. Kemudian mereka membuka harta benda dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Setelah mereka berbincang-bincang tentang bagaimana kasih Tuhan memimpin mereka sampai bertemu dengan bayi Natal tersebut, maka sujudlah mereka meminta untuk amin. Mereka pulang melalui jalan yang lain karena mereka tidak ingin diketahui oleh Herodes, karena Herodes mencari bayi Yesus untuk dibunuh. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan dombanya. Mereka membawa dombanya dan mencari padang rumput yang hijau untuk memberi makan kepada domba-dombanya. Ketika mereka sedang bercerita, maka datanglah malaikat Tuhan kepada para gembala dan berkata, lalu malaikat itu pun pergi meninggalkan mereka. Dan para gembala menggiring kambing dombanya mencari kandang domba di mana Yesus lahir dan sujud menyembah kepada mereka. Sambil bersujud, mereka saling bercerita dan mengucapkan syukur kepada Tuhan karena mereka telah menemukan bayi yang dijanjikan itu. Setelah Yesus beranjak dewasa, Dia melayani
memberitahukan kebenaran firman Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Yesus mengajarkan tentang kasih, pengampunan, dan keselamatan bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Dia mengajar di seluruh Yerusalem. Yesus Sang Juru Selamat membawa damai bagi semua umat. Disalibkan, mati dan dikuburkan, naik ke surga. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mereka yang percaya kepadanya, hidupnya akan diubahkan di dalam Roh Kudus. Dunia yang penuh dengan kejahatan dosa, gelap oleh cemarnya dosa, akan diterangi oleh kasih yang bersinar dari dalam diri anak-anak Allah. Di dalam suatu suasana Natal seperti ini, kami selalu diingatkan bagaimana bukti kasih Allah yang telah turun atas dunia ini bagi kami orang-orang yang berdosa, yang sepatutnya dihukum mati dan yang disalibkan. Tetapi kasih Allah yang begitu besar, rela untuk memutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk lahir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kehinaan ini. Engkau Yesus Putra Allah yang tunggal, yang agung, mau rela menjadi manusia yang terbatas dan yang hina, hanya demi kasih-Mu, supaya Engkau menebus kami orang-orang yang berdosa ini, sehingga kami boleh diselamatkan dan kami memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, saat ini anak-anak-Mu yang masih kecil, tetapi kami percaya Tuhan menaruh di dalam hati mereka suatu keyakinan dan iman untuk percaya kepada Tuhan, untuk mau dipimpin di dalam hidup mereka kepada jalan yang benar. Tuhan, dengarlah seruan doa mereka masing-masing. Meskipun saat ini mulut mereka terkunci, tetapi hati mereka berbicara. Berkati anak-anak kami ini Tuhan,
Biarlah mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang diperbaharui pada tahun yang baru, sehingga mereka boleh menjadi anak Tuhan yang lebih rajin belajar, lebih taat kepada orang tua dan juga guru, dan lebih setia ke gereja, lebih setia beribadah, berdoa, dan baca firman Tuhan. Kalau yang lalu sepanjang tahun ini anak-anak kami mungkin melakukan kesalahan-kesalahan, mengecewakan hati Tuhan, hati orang tua, bahkan hati guru, biar Tuhan mengampuni dan Tuhan menolong mereka untuk menjadi anak yang mau lebih baik tahun depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang lahir dan mau mati bagi kami. Amin. Tuhan, Jadikanlah kami alat-alat pendamai-Mu. Biarlah kami mengasihi di mana ada kebencian, memaafkan di mana ada dendam, mempersatukan di mana ada perpecahan, menimbulkan pengharapan di mana ada keputusasaan, memberi iman di mana ada kebimbangan, membawa terang di mana ada kegelapan, memberi kegembiraan di mana ada kesedihan. Biarlah kami jangan mencari untuk dihibur, melainkan menghibur, untuk dipahami, melainkan memahami, untuk dicintai, melainkan mencintai. Sebab di dalam memberi kami menerima, di dalam mengampuni kami diampuni, di dalam kematian kami dilahirkan dalam hidup yang sejati, di dalam Putra-Mu yang diberkati, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jessica dari 2A, Jonathan dari kelas 2B, Advelena dari kelas 3A, Tamara dari kelas 3B, Natasha dari kelas 4, Kevin Sangka dari kelas 5A, Anastasia dari kelas 5B, Theo dari kelas 6A, Cindy dari kelas 6B. Mudah-mudahan anak-anak ini memberikan motivasi kepada anak-anak yang lain. Mulai semester besok, atau jangan semester besok, mulai dari saat ini belajar untuk sebelum masuk di dalam gereja dan keluar dari dalam gereja, ambil posisi saat teduh di dalam gereja, di dalam kelas, ketika saat teduh pagi, duduk yang sopan dan membawa Alkitab. Ini semua sudah dicatat oleh setiap wali kelas bagi anak yang rajin membawa Alkitab dari Senin sampai Sabtu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya Bapa. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, saat ini kami tidak bisa seperti ini. Saat ini kami tidak bisa memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Biar melalui firman-Mu Tuhan, kebiasaan kami yang jelek, kami yang biasa menyontek, kami yang biasa melawan orang tua, kami tinggalkan dan kami melakukan hal yang baru karena kami telah menyambut Yesus yang adalah juru selamat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua acara selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah pada siang hari ini. Dan tahun baru
that is Jesus Christ, for he will save these people from their sins. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi, Matius 2 ayat 5. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada pula akan bangkit seorang pemimpin yang akan memerintah umatku Israel. Ayat 2 ayat 6. Dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21b. Selamat Hari Natal 2007. Dan tahun baru 2008. Damai Natal
Kami percaya Tuhan bahwa setiap orang yang berperan di dalam perayaan Natal ini, setiap anak-anak-Mu yang hadir, setiap anak-anak-Mu yang tampil Tuhan, semua dapat memberikan yang terbaik dengan kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu. Dan Tuhan, ibadah perayaan Natal kami sebentar lagi akan berakhir, namun biarlah semangat Natal ini terus kami bawa, tetap kami bawa, baik besok maupun dalam menjalani tahun yang baru. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah kami berpisah dengan hati yang meyakini bahwa Kau mengumpulkan kami kembali pada saat yang akan datang dalam keadaan yang jauh lebih baik, dalam sukacita dan semangat belajar. Terima kasih Tuhan, tolong sertai kami dalam perjalanan pulang ke tempat kami masing-masing, agar kami dapat sampai di rumah dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.